Shalom dan selamat malam, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat untuk kita semua, dan kiranya kita tetap semangat dalam menjalani hidup dan kehidupan anugerah Tuhan. Kita percaya tuntunan dan kekuatan, pemeliharaan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kita. Mari terus beriman dan percaya hanya kepada Dia, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari malam ini bersama dengan Gereja Toraja Jemaat Warakas Kelas 10 Jawa, kita bersama-sama sehati dalam doa. Kita menaikkan pujian kita. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Roma pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Allah ya Tuhan kami. Betapa baiknya Engkau dalam kehidupan kami. Engkau Bapa kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Malam ini kami sehati dalam doa di hadapan-Mu. Kami mohon tuntunan penyertaan di dalam Roh-Mu yang kudus, dalam ibadah ini, dan juga di dalam membaca, mendengar, dan merenungkan, serta hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu. Mari Tuhan Engkau berbicara, apa mau dan kehendak-Mu bagi kami, dan tuntun kuatkan kami ya Roh Kudus, agar kami senantiasa mendasarkan kehidupan kami di atas kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Allah ya Tuhan kami telah sedia mendengar. Dalam nama Yesus Kristus firman hidup itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Roma 15 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13, firman Tuhan memperkatakan demikian. Orang yang lemah dan orang yang kuat. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Karena Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri, tetapi seperti ada tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita,
supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya, dan lagi pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, paruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita semua adalah orang yang berbahagia ketika kita mendengar, membaca, merenung, dan melakukan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Merenungkan pembacaan firman Tuhan malam ini, tema kita kuat dan lemah. Berangkat dari Renungan Harian Toraja, edisi bulan Oktober 2021. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada seorang ibu menyuruh kedua anaknya mengisi air ke dalam 2 bak di rumahnya. Nah, masing-masing anak harus mengisi bak tersebut sampai penuh. Jika 2 bak itu sudah penuh, maka mereka berdua bisa memakan kue dan meminum jus. Sang kakak karena kuat bisa mengangkat 2 ember, sedangkan sang adik hanya bisa mengangkat setengah ember saja. Alhasil, baik yang diisi kakak penuh dan adik masih bersusah payah untuk mengangkat air. Kakak tidak mau membantu adiknya dan langsung meminta kue dan jus pada ibunya. Tetapi sang ibu tidak memberikannya. Kue dan jus itu bisa diberikan jika kedua bak itu penuh. Dan memang itu perjanjiannya. Jika kedua bak itu penuh, maka sang ibu akan memberikan kue dan jus, bukan kepada siapa yang lebih dahulu mengisi bak itu penuh. Menarik tentu cerita ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Nah, kehidupan orang percaya di Roma juga mengalami hal yang serupa. Karena banyak di antara mereka yang hanya mementingkan diri sendiri dan tidak melihat orang lain atau sesama mereka. Mereka hanya mengurus usaha mereka, keluarga mereka, kesenangan pribadi mereka. Mereka tidak saling mempedulikan, memperhatikan satu sama lain. Orang yang kuat baik secara ekonomi, sosial, dan iman tidak peduli kepada orang yang lemah. Sepertinya gue, kamu-kamulah. Itu artinya siapa yang lebih kuat itu memang yang pasti berhasil, pasti sukses dalam kehidupannya. Sedangkan orang yang lemah tentunya mungkin sulit untuk mendapatkan apa-apa. Nah, Rasul Paulus menguatkan mereka semua bahwa Kristus sendiri telah menjadi teladan dengan tidak mementingkan diri sendiri,
tetapi justru mementingkan manusia berdosa agar manusia bisa diselamatkan. Demikianlah seharusnya orang Roma hidup saling menopang, saling membantu, saling memberikan kekuatan, serta mementingkan, mengutamakan kepentingan bersama dan bukan kepentingan diri sendiri. Kiranya karakter-karakter yang sifatnya untuk diri sendiri atau egois, mementingkan diri sendiri, tidak ada pada diri kita, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Kalau itu masih ada, tentunya firman Tuhan menjadi nasihat bagi kita malam ini, untuk bagaimana kita bisa keluar dari sikap yang egois, sikap yang mementingkan diri sendiri, untuk juga dapat melihat sesama kita atau orang lain yang lemah, yang tidak berdaya, untuk kita dampingi, untuk kita bantu. Jadi seringkali kita hanya, memang tidak bisa dipungkiri, terpusat pada diri sendiri. Kita tidak lagi peduli kepada orang lain. Saat tetangga kekurangan, mungkin kita tidak mau memberi. Saat orang lain sakit, kita tidak mau mendoakan. Saat sesama dalam kedukaan, kita tidak saling menghibur. Karena itu sekali lagi, firman Tuhan menuntun kita malam ini untuk keluar dari zona-zona nyaman kita yang justru tanpa kita sadari menjadi penjara dalam kehidupan kita, khususnya dalam membangun relasi dengan sesama kita sebagai sesama manusia tentunya. Roh Kudus kiranya menuntun dan membaharui kita. Amin firman Tuhan. Besar perkasa penuh kemuliaan, Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Tiada lidah tak mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini yang telah menjadi bahagian kami, memperlengkapi kami dan menuntun untuk bagaimana hidup dan kehidupan yang Tuhan kehendaki, untuk saling menopang, saling membangun, saling membantu untuk sesama kami yang membutuhkan. Jikalau selama ini kami lalai, jikalau selama ini kami masih mementingkan diri sendiri, ya Roh Kudus baharuilah kami.
Mampukan kami, perlengkapi kami dengan kepekaan untuk melihat sesama kami yang membutuhkan pendampingan, penghiburan, ataupun bantuan. Bapa di sorga, kami semua yang bersekutu malam ini, kami semua dalam hidup dan kehidupan kami pribadi, dalam kehidupan keluarga kami datang membawanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon pemeliharaan-Mu senantiasa ya Tuhan, hikmat surgawi, kekuatan dan kesehatan bagi kami dalam menjalani kehidupan ini, dalam melaksanakan pekerjaan dan tanggung jawab kami, segala usaha dan kerja kami, bahkan mungkin dalam kami juga menghadapi pergumulan-pergumulan kami. Kami terus mendoakan saudara-saudara kami dalam masa-masa pemulihan, yang sakit di rumah maupun yang di rumah sakit. Tuhan, kami mohon kekuatan, kesehatan, dan semangat yang baru bagi mereka. Juga bagi orang tua kami, para lansia, dalam menjalani usia indah kehidupan ini. Tuhan berkati. Dan jikalau malam ini Tuhan kami akan beristirahat dalam waktu tidur malam kami, lindungi dan peliharakan kami Tuhan. Segala kelemahan dan keletihan yang kami alami, kami mohon Tuhan pulihkan. Terpujilah Engkau ya Allah ya Tuhan kami. Ampuni kami dari segala salah dan dosa kami. Kami datang di dalam nama Yesus Kristus, yang itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih untuk kebersamaan kita malam ini. Tetap sehat Bapak Ibu Saudara-saudara. Salam untuk kita semua. Tuhan memberkati. Shalom dan Bongi Melo.